Selamat malam semuanya, Sugeng Dalu sedaya, Sugeng Natal buat kita semua. Selamat datang dalam perayaan Natal Pemuda, Komisi Pemuda dan Remaja GKJ Bendungan yang dilaksanakan secara online ini. Mari untuk membuka perayaan Natal pada malam hari ini, kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan pujian penyembahan Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Berserah penuh di
Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka perayaan Natal Pemuda ini dengan doa. Doa saya pimpin, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berada tinggi di dalam kerajaan surga yang mulia Tuhan, kembali kami menghadap kehadirat-Mu untuk mengucapkan puji syukur kami atas penyertaan Engkau terhadap kami hingga saat ini. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami akan melaksanakan perayaan ibadah Natal Pemuda yang dilaksanakan secara online ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kegiatan pada malam hari ini. Lancarkan ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Ya Tuhan, inilah doa kami, kiranya Engkau mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dia bangkit untuk kami semua.
Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpinya dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf akan menamakan dia Yesus.
Selamat sore teman-teman yang dikasihi Tuhan. Dalam suasana Natal yang bahagia ini, mari bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan sesuai tema yang kita miliki bersama. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi yang lain. Namun sebelumnya mari bersama-sama kita dengarkan firman Tuhan dari surat Rasul Petrus yang pertama, pasal 3 ayat 9 yang demikian. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia setiap kita yang boleh mendengar, merenungkan dan melakukannya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah sekitar bulan Mei tahun 2020, belum ada 1 tahun, ada sosok wanita muda yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri di Jepang. Namanya siapa kira-kira? Dia seorang pegulat yang tangguh dan dia memiliki darah keturunan Indonesia. Ada yang tahu siapa namanya? Hana Kimura. Hana Kimura mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kenapa teman-teman yang dikasihi Tuhan? Dari berita yang didapatkan bahwa Hana Kimura mengakhiri hidupnya karena tidak kuat dibully. Begitu banyak orang yang membuli dia, merendahkan, banyak yang mencibir, sehingga ketika dia tidak kuat, dia mengakhiri hidupnya. Begitu berat beban yang dihadapi, yang diterima oleh Hana Kimura. Dia seorang pegulat. Oke, kalau di ring dia menjadi sosok wanita yang tangguh, yang kuat. Karena usianya baru 20-an tahun, belum 30 tahun. Dia kuat, fisiknya kuat. Tetapi hatinya hampa. Dia tidak merasakan kasih sayang, tidak merasakan dukungan dari banyak orang. Bahkan yang dia terima adalah bully, direndahkan, dilecehkan melalui media-media sosial yang ada di Jepang. Tekanan yang begitu berat yang ia terima membuat dia mengakhiri hidupnya. Nah teman-teman, ini menjadi sebuah catatan buat kita. Hari ini kita diajak, hari ini kita diajar dalam suasana Natal ini, kita dipanggil untuk merasakan bagaimana Tuhan memberkati kita. Bagaimana Tuhan mengasihi kita. Bagaimana Tuhan menyatukan hati, pikiran, dan hidup kita untuk bersama-sama kita bergandengan tangan. Membangun kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang ada di dalam Tuhan. Kehidupan yang selalu diberkati Tuhan. Dan teman-teman semua, Komparem GKJ Mendungan, kalian akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita dipanggil tadi di dalam firman Tuhan hari ini bahwa jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Kita dipanggil untuk memperoleh berkat. Berkat di dalam siapa? Berkat dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Bayi Natal yang hari ini kita rayakan kehadirannya di tengah-tengah kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengangkat harkat martabat kita. Orang-orang yang sudah berdosa ini. Kita ini nggak layak teman-teman di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan sangat mengasihi kita. Bahkan Tuhan mengorbankan dirinya untuk menolong, membebaskan, mengampuni, dan memulihkan kehidupan kita. Ini sangat berbeda dengan peristiwa yang ada di Jepang tadi ya. Hana Kimura, dia tidak mendapatkan kasih sayang, support, dukungan. Bahkan bully, direndahkan, dilecehkan. Bebannya berat sekali. Sampai dia harus mengakhiri hidupnya. Karena itu jangan sampai teman-teman, kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Tadi dikatakan di sana. Caci maki dengan caci maki. Terus kejahatan itu apa? Kejahatan itu adalah perilaku kita yang merendahkan orang lain. Yang menghina orang lain. Membuli teman-teman kita. Mungkin kita di sekolah, di TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Seringkali kita
membaca kalimat-kalimat bully atau mungkin ucapan-ucapan bully kita terhadap yang lain. Jangan sampai itu terjadi. Itu sebuah kejahatan yang bisa membuat orang menjadi putus asa, merasa tidak ada teman, merasa tidak disayangi, merasa tidak berharga, dan bisa saja mengakhiri hidup seperti Hana Kimura tadi. Tapi itu tidak akan pernah terjadi karena teman-teman kita semua dipanggil, kita diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi yang lain, mengangkat harkat martabat teman-teman kita yang lain. Jadi kalau ada yang membuli yang lain, tolong ingatkan itu, karena itu sebuah kejahatan. Caci maki dengan caci maki, kita sering mendengar itu, teman-teman. Seringkali mulut kita lepas kontrol, kita merendahkan teman-teman kita yang lain dengan kalimat-kalimat, dengan kata-kata binatang. Jangan sampai itu keluar dari mulut kita, karena hidup kita itu berharga di mata Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Sehingga jangan sampai dari mulut kita, dari tangan kita yang sekarang pegang gadget, kita menulis kata-kata yang merendahkan, yang menghina teman-teman kita yang lain. Tetapi mari, tangan kita gunakan untuk menulis berkat bagi teman-teman kita yang menguatkan teman-teman kita yang lain, mensupport teman-teman kita yang lain. Sehingga suasana Natal yang penuh dengan kebahagiaan dan sukacita, gemerlapnya lampu-lampu ini sebagai simbol bagaimana kita berbahagia bersukacita. Hijaunya pohon Natal ini juga menjadi simbol bagaimana di dalam Tuhan itu selalu ada berkat yang mengalir, tidak akan pernah berhenti sekarang sampai selama-lamanya. Karena itu di dalam Mazmur pasal 1 dikatakan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Dia seperti aliran sungai yang tidak pernah kering. Siang malam selalu merenungkan Taurat Tuhan. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, dalam Natal ini mari bersama-sama, ayo kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi yang lain. Mari kita belajar untuk saling mengasihi. Jangan sampai kita melakukan kejahatan, dan jangan sampai kita juga membalas kejahatan orang lain. Mungkin kita sering pernah dibully, pernah dilecehkan, dianiaya. Mari kita doakan orang-orang yang menghina kita, yang menganiaya kita, yang membuli kita. Mari kita doakan supaya mereka nanti merasakan kasih Tuhan. Mereka bertobat dan hidup benar di hadapan Tuhan. Karena apa? Perilaku kita yang benar. Kalau kita membalas kejahatan mereka, kita membalas bully dengan bully, caci maki dengan caci maki, tidak akan pernah selesai. Bahkan kita juga merendahkan mereka. Padahal itu nggak boleh, teman-teman ya. Kita dipanggil untuk menghargai yang lain. Kita dipanggil untuk bekerja sama, membangun kehidupan ini menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Sehingga apa, teman-teman? Kalian pasti diberkati seperti ayat tadi. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk apa? Memperoleh berkat. Kita tuh dipanggil untuk memperoleh berkat. Di mana berkat itu ada? Hanya ada di dalam siapa, teman-teman? Tuhan Yesus Kristus, Sang Bayi Natal yang hari ini kita rayakan bersama. Gitu, teman-teman, selamat Natal. Mari rayakan Natal dengan penuh sukacita. Mari kita ucapkan kata-kata yang memberkati, tulisan-tulisan kita yang memberkati, sehingga semakin banyak orang terberkati, semakin banyak orang merasakan cinta kasih dari kita, atau kasih sayang dari kita. Bukan justru sebaliknya. Di dunia luar silahkan. Dulu zamannya Tuhan Yesus juga banyak orang-orang membuli Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tidak pernah membalas mereka. Banyak orang merendahkan Tuhan Yesus, tapi Tuhan tidak pernah membalas mereka. Tuhan mendoakan mereka supaya orang-orang yang senang melakukan kejahatan dan caci maki ini kembali bertobat, berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Sekali lagi, selamat merayakan Natal tahun 2020. Kalian pasti diberkati, dan itu jadilah berkat bagi yang lain. Selamat menyongsong tahun baru, tahun 2021 dengan bahagia dan sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa tahun baru 2021. Di sana kita akan bertemu. Kita bersama-sama meneguhkan pelayanan kita bagi kemuliaan Tuhan. Shalom, selamat Natal. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan sapaan sabda Allah. Bagaimana kita diberkati oleh Tuhan dan selalu diberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur. Sekalipun kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lain
kami tidak bertatap muka, tapi kami boleh merayakan kasih Tuhan dalam perayaan Natal ini. Kami boleh merasakan bagaimana Tuhan sangat mengasihi dan memberkati kami. Karena kami adalah anak-anak Engkau Tuhan. Kami bukan lagi hamba, tapi kami adalah anak-anak Engkau. Anak-anak yang Tuhan berkati. Anak-anak yang Tuhan panggil untuk memberkati yang lain. Dan Tuhan jauhkanlah dari hati dan pikiran kami, mulut kami, tangan kami, untuk merendahkan, bahkan membuli teman-teman kami yang lain. Tapi mampukan kami jadi berkat bagi mereka Tuhan. Sebab kehidupan mereka juga dipulihkan. Merasakan kasih sayang Tuhan melalui peristiwa Natal, kelahiran Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Untuk menolong kami, untuk menyelamatkan kami, bahkan menebus dosa-dosa kami. Sehingga kami sungguh layak mendapatkan anugerah keselamatan yang sempurna. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu, pemuda dan remaja GKJ Mendungan, bahkan semua jemaat, supaya kami terus bergandengan tangan, saling menguatkan, saling memberkati, saling mendoakan, mewujudkan damai sejahtera Kristus, tinggal dan terjadi di tengah-tengah kehidupan kami semua. Dan kami, jadi umat pilihan Allah yang terus berbagi sukacita, berbagi kebahagiaan, dan berbagi damai sejahtera bagi semuanya. Terima kasih Tuhan, kami hendak melanjutkan acara Natal ini. Kami percaya Tuhan akan menyertai sampai akhir nanti. Kiranya segala pujian, syukur kami, hormat kami, berkenan di hati Bapa di sorga. Karena semuanya kami panjatkan dengan yakin di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Bayi Natal, Juru Selamat kami yang kekal sampai selamanya. Amin. Hai dunia,
Halo, Shalom. Perkenalkan, nama saya Sketsa Yonas Pamase, bisa dipanggil Yonas. Saya di sini sebagai Ketua Natal Pemuda Komparem GKJ Bendungan 2020 mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman panitia dan komisi-komisi yang telah berpartisipasi dalam Natal pada tahun ini. Kiranya Natal pada tahun ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran Juru Selamat. Semoga pada Natal di tahun ini memberi pengharapan dan impian kita akan tercapai di tahun selanjutnya. Terima kasih. Selamat Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati.
Since I left this. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, datang ke hadirat Tuhan di dalam doa penutup. Mari saya hantarkan. Ya Allah, Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Juru Selamat kami. Engkau Raja Gereja, dan Engkau adalah penolong kami. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang telah Engkau berikan. Sehingga pada malam ini, kami bersama dengan Komparem GKJ Bendungan, bersama-sama memperingati hadir Tuhan di dunia ini. Tuhan, kiranya apa yang kami lakukan ini Tuhan bukan hanya merupakan suatu perayaan dunia, tetapi adalah merupakan penguat iman bagi kami semua, agar kami senantiasa mengakui tanpa pertolongan-Mu kami tidak akan selamat. Karena itulah Engkau adalah Juru Selamat. Engkaulah keturunan Daud. Engkaulah keturunan Yakub yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk membawa perdamaian di dalam dunia ini. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, sehingga perayaan Natal bersama-sama telah kami laksanakan secara virtual dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dapat berjalan dengan selamat, dengan lancar, karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami, untuk orang tua kami yang jompo, yang sakit, dan yang mungkin sendirian. Tuhan, limpahkan berkat-Mu. Yang dalam pergumulan, Tuhan berikan jalan keluarnya. Yang masih merasakan kesusahan, Tuhan memberikan solusi. Penyelesaian atas segala masalah yang dihadapi adalah penyelesaian yang damai sejahtera. Dan Tuhan, kami mendoakan khususnya kepada anak-anak kami. Anak-anak yang kami kasihi. Anak-anak kami yang akan menjadi pengganti kami kelak kemudian hari jika kami telah tiada. Mereka adalah generasi milenial. Karena itu Tuhan, bimbing agar kemajuan teknologi masa kini tidak membuat anak-anak kami tersesat, tetapi bahkan membuat anak-anak kami memiliki talenta unggul, sehingga menjadi hamba-Mu yang senantiasa siap melayani dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Tuhan, berkat-Mu senantiasa hadir untuk Gereja Kristen Jawa Bendungan. Kiranya gereja kami akan semakin kuat, jemaat akan semakin rindu untuk senantiasa bersekutu. Meskipun saat ini persekutuan kami adalah persekutuan keluarga yang dilaksanakan di rumah, tetapi itu tidak mengurangi hikmat dan syukur kami kepadamu. Bapa, terima kasih. Natal ini telah selesai, dan kiranya Natal ini akan tetap senantiasa menjadi Natal yang bergema di hati kami, anak-anak-Mu, domba tebusan-Mu. Ya Bapa, jika di dalam perayaan ini banyak kesalahan, banyak kekurangan, kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan ampunan. Yang berkenan bagi-Mu Tuhan, berkatilah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Selamat malam. Semua warga GKJ Bendungan yang dikasihi Tuhan, sangat senang pada malam ini kita berjumpa, meskipun masih secara virtual karena pandemi ini belum berakhir, sehingga meskipun secara virtual tidak mengurangi sukacita kita di dalam kita menyambut kehadiran Tuhan ke dunia. Juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Immanuel. Dan kepada semua warga GKJ Bendungan, mari kita apresiasi bersama regenerasi kita, Komparem, agar senantiasa beroleh berkat. Kita dukung, kita motivasi. Terima kasih kepada keluarga, Bapak Ibu, dan yang anak-anaknya terlibat di dalam kegiatan ini. Teruslah berkarya agar senantiasa menjadi kebanggaan kami. Kalian adalah regenerasi yang wow. Saya ucapkan selamat Natal tahun 2020 dan selamat tahun baru. Kiranya pada tahun baru nantinya Tuhan senantiasa akan memberikan berkat kepada kita, memberikan berkah keselamatan, berkah kedamaian, dan semoga
pandemi segera berakhir. Selamat Natal, selamat tahun baru 2021. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang sekali rasanya saya di sini melihat anak-anak bertumbuh, para pemuda bertumbuh, sehingga pada hari ini, meskipun dalam situasi yang masih memprihatinkan karena kita semua belum bisa bertemu secara tatap muka, tetapi anak-anak tidak kurang kreativitas. Mereka mengadakan peringatan Natal Pemuda secara virtual. Jangan tidak di like, subscribe ya, sebagai dukungan kita kepada mereka. Dan jangan hanya dukungan like, subscribe, tapi doa Bapak Ibu dan juga dukungan moral dan material senantiasa kami perlukan agar mereka adalah menjadi penerus-penerus yang handal, menjadi penerus-penerus yang akan membuat Gereja Kristen Jawa Bendungan semakin maju, semakin kuat, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih anak-anakku Komparem GKJ Bendungan yang dalam hal ini sudah luar biasa. Saya akan mengapresiasi secara pribadi maupun kami Majelis GKJ Bendungan sangat berterima kasih. Inilah anak-anak yang kami banggakan. Diberkati selalu, setia selalu sampai akhir zaman. Jangan pernah ada godaan yang membuat kalian berpaling dari Tuhan. Selamat Natal tahun 2020 dan selamat tahun baru 2021. Kiranya berkat Tuhan senantiasa bersama kita. Kami mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal tahun 2020 dan Tahun Baru 2021. Damai sejahtera Natal ada di dalam kita semua. Amin. Salam pemuda dan remaja GKJ Bendungan yang dikasihi Tuhan. Saya mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyambut tahun baru 2021. Saling menguatkan, saling melengkapi. Kalian muda, kalian hebat, kalian kuat, kalian diberkati. Kami remaja GKJ Bendungan Perempatan Yesus mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Halo para pemuda-pemudi GKJ Bendungan dan juga anak-anak remaja GKJ Bendungan, apa kabarnya? Kita bersyukur ya karena di tengah pandemi kita masih bisa sama-sama memperingati hari Natal yakni hari kelahiran Tuhan Yesus. Saya ingin mengucapkan selamat memperingati hari Natal tahun 2020 dan juga selamat menyambut tahun yang baru tahun 2021. Kiranya di tahun yang akan datang kita semakin diberkati oleh Tuhan dan juga menjadi saluran berkat untuk sesama. God bless you. Bye-bye. Shalom, hai seluruh keluarga besar GKJ Bendungan, terkhusus untuk pemuda remaja GKJ Bendungan. Selamat Natal tahun 2020. Teman-teman, meskipun Natal kali ini berbeda dengan Natal biasanya, tapi saya yakin dan percaya tidak akan pernah mengurangi sedikit pun rasa sukacita, damai di dalam kasih Tuhan Yesus di hati kita semua. Tetap semangat, kita saling menguatkan, selalu jaga kesehatan, dan kita berdoa semoga tahun depan kita dapat berjumpa merayakan Natal dengan kondisi yang lebih baik dari saat ini. Selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kami Komisi Anak GKJ Bendungan mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga besar Tribowo mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, salam sejahtera.
kami sekeluarga mengucapkan Selamat Hari Natal tahun 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2021. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker yang baik, Tuhan memberkati. Makasih. Amin. Kami dari keluarga The Jakon Sakinah mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Yeay! Kami dari Kabupaten Balekambang mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat menyongsong Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Pemuda Bantaraya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Hari Natal tahun 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Amin. Kami Majelis Mantan KCP mengucapkan Selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kami pemuda Mantan KCP mengucapkan Selamat Natal